Hello everybody. As you know, Indonesian GP in Mandalika circuit is so special for all the MotoGP riders, especially for me, because we have many fans there and are really special. So this year we prepare a unique experience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat siang teman-teman ya. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, pada hari yang berbahagia ini, yaitu hari Ahad ya, atau hari Minggu yang dikenali banyak masyarakat dengan nama hari Minggu ya. Kalau di Arab dipanggilnya hari Ahad ya teman-teman, Ahad. Pada tanggal 17 September 2023, yang mana hari ini tidak ada MotoGP, namun Mimin ingin katakan yang mana MotoGP adalah minggu ini. Oke, minggu ini. Ini minggu. Setelah itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Kamis dapat perjumpaan plus atau gimana gitu. Jumatnya ada FP1, FP2 di MotoGP India. Di hari Sabtunya adalah FP3, Q1, Q2 dan sprint race. Dan hari Minggunya adalah warm up dan race MotoGP India ya. Semuanya dari pukul 12 siang sampai pukul 5 siang teman-teman. 5 siang 5 sore. Nggak ada main malam, nggak ada main malam ya. Kemarin Mimin sempat katakan bagi yang sekolah nggak sempat nonton ya. Sorry Mimin silap. Namun ada teman kita yang katakan, siapa yang sekolah hari Minggu Min gitu ya. Lalu Mimin membacanya tertawa terbahak-bahak. Gitu ya. Sebab lucu. Sebab Mimin baru sadar yang hari Minggu mana ada sekolah. Dulu waktu zaman-zaman Mimin itu ada sekolah. Ganti hari Jumatnya cuti, Minggunya sekolah ya. Tapi sekarang nggak ditetapkan lagi. Minggu tetap cuti, Jumat sekolah gitu ya. Dulu Mimin sempat rasakan juga, tapi kami nggak sekolah hari Minggunya. Jadi 2 kali libur sekolahnya kami. Parah-parah, jangan diikuti itu ya. Oke, untuk di hari yang berbahagia ini ingin Mimin katakan yang mana ada berita, mungkin ini ada satu lelucon atau gimana gitu, namun nggak apa-apa, sebab nggak ada berita lain, kita beritakan saja ya gitu ya. Parah. Oke, yang mana untuk di sini yang pertama kabar Marc Marquez tentu saja ya, kabar Marc Marquez, tapi nggak ada kabarnya Marc Marquez, nggak ada ya. Maksudnya kabar kesehariannya untuk hari ini dan kemarin nggak ada ya, mungkin belum update atau gimana gitu ya. Yang jelas Mimin ada kabar yang lain, yang mana Marc Marquez bukannya pindah ke Gresini Racing, melainkan dia akan membeli Gresini Racing tersebut. Wow, tapi ini satu lelucon atau satu fakta, kita belum jelas lagi. Nanti Mimin jelaskan apa yang dimaksud dengan seperti itu ya. Yang mana dirumorkan Marc Marquez bukannya masuk ke Gresini Racing, melainkan dicurigai Marc Marquez akan membeli Gresini Racing. Ini kalau terjadi gempar dunia teman-teman. Oke, yang kedua ada sedikit berita yang mana si Stewart memperingati kepada Pedrosa karena kedapatan menggunakan tekanan angin ilegal ya. Itu ya, bahaya kali ini. Kita baca dulu. Oke, untuk poin pertama, kabar terkini Marc Marquez nggak ada. Seperti biasa, last update Marc Marquez adalah menemani Gemma Pinto di sponsor Marc Marquez ya, Glacia Salesa, apa itu pokoknya sponsor minuman ya. Oke, kita lanjut aja yang rumor terkini ya. Rumor terkini ini sangat lucu sekali. Mungkin lucu atau beneran, kita wow sekali teman-teman. Yang mana tajuknya ada bukan pindah, Marc Marquez dicurigai bakal beli tim satelit Gresini Racing. Gila, parah. Sejak beberapa pekan lalu, sebagaimana kita ketahui teman-teman semuanya ya, yang mana Marc Marquez dikabarkan dirumorkan yang mana dia akan ke Gresini Racing atau ke KTM, banyak ada, bahkan sekarang ke Ducati ya.
Dan ada yang mengatakan sekarang pihak Ducati sedang dilema. Maksudnya dilema di antara Marc Marquez atau Franco Morbidelli. Itu ya. Itu sekarang. Pokoknya banyak sekali berita. Semakin nggak ada MotoGP, semakin aneh-aneh beritanya keluar, teman-teman. Ya, spekulasinya sendiri apa semuanya ya. Tapi kita nggak bahas seperti itu ya. Seperti mana kita ketahui untuk minggu depan ini, minggu ini yang mana kita akan berada di MotoGP India ya. India, setelah itu Jepang ya. Setelah itu ini dah masuk ke kawasan Asia, teman-teman ya. Kawasan Eropa sudah habis, kita sekarang masuk ke MotoGP kawasan Asia ya. Yang mana di MotoGP India ini Marc Marquez sendiri menegaskan bahwa keputusan tentang masa depannya akan diumumkan pada MotoGP India atau paling lambat di MotoGP Jepang nanti setelah India. Dan salah satu rumor Marc Marquez adalah bergabung dengan tim Gresini Racing, tim ungu Italia yang menggunakan mesin Ducati. Itu kita sudah tahu. Berbicara kepada wartawan, Marquez menyebut dia mempunyai beberapa rencana untuk masa depannya. Tak hanya 1 atau 2, tapi lebih dari itu. Mimin sudah bagi tahu kemarin yang mana Marc Marquez kemungkinan akan bertahan di Honda 1 atau 2, 3 tahun lagi ke depan gitu ya. Dengan demikian, media, para wartawan atau media pemberita mencurigai dengan beberapa kemungkinan keputusan Marquez, termasuk isu membeli tim Gresini. Ini baru ini, nggak ada yang beritain lagi ini. Parah Marquez ingin membeli sini ya. Yang mana seperti kita ketahui tim Gresini Racing ini didirikan oleh Fausto Gresini ya, selaku pemilik tim yang telah meninggal pada tahun 2021 yang lalu ya. Operasional tim tersebut dilanjutkan oleh istrinya ya, yaitu Nadia Padovani. Ada juga dugaan kuat Marquez akan menjalani kerjasama dengan tim ini. Tidak hanya sebagai pembalap, mungkin akan membelinya sebagian atau keseluruhan pemilik ini. Kalau menurut Mimin ini si istrinya si Fausto Gresini ini nggak akan memberi izin ya, atau tidak akan melepaskan tim tersebut untuk sepenuhnya. Tapi kalau untuk rakan kongsi, Mimin rasa Mbak Nadia, kita kan orang Indonesia kita panggil Mbak aja ya. Mbak Nadia Padovani ini mungkin setuju aja. Tapi kalau Marc Marquez ingin membeli seluruh tim, rasanya Mbak Nadia Padovani ini nggak akan memberi. Itu menurut Mimin, teman-teman ya. Nama juga ada rumor ya. Jadi prediksi Mimin kalau untuk Marc Marquez ingin membeli tim Gresini Racing, Mbak Nadia Padovani ini tidak akan memberi izin. Itu menurut Mimin. Tapi kalau Marc Marquez ingin melabur separuh dari tim Gresini Racing, Mimin rasa Mbak Nadia Padovani ini sangat setuju sekali ya. Maksudnya kenapa? Karena dengan masuknya Alex Marquez saja dia sangat senang sekali ya. Bahkan Mimin perhatikan Alex Marquez ini dilayani seperti gimana gitu oleh Mbak Nadia Padovani ini ya. Ini yang Mimin lihat di lapangan ya. Teman-teman lihat juga lapangannya. Oke, ada kuat membeli seluruh pembelian yang sudah ada tapi Marc Marquez menjelaskan bahwa rencana memiliki tim mungkin akan dia lakukan suatu hari nanti. Untuk sekarang masih belum masuk rencana prioritas. Oh, berarti ini rumor ini dirumorkan seperti itu sebab Marc Marquez pernah mengatakan seperti ini. Tentu saja apapun bisa terjadi di dunia ini. Mungkin di masa depan saya mungkin akan mempunyai tim sendiri. Tapi saya rasa belum saatnya saya melakukan hal seperti itu. Aku sekarang fokus pada tugas saya, yaitu melaju cepat di lintasan sebagai pembalap. Demikian kata Marc Marquez. Kemudian menjadi menarik tentang pengumuman apa yang akan disampaikan Marquez di India mendatang ya. Oke, di sini berarti rumor ini sebenarnya bukan Marc Marquez ingin membeli tim Gresini Racing. Berarti sudah jelas ya, ini adalah berita yang dipusing-pusing atau
diputar balikan oleh para media ya. Berarti intinya di sini bukan Marc Marquez ingin membeli tim Gresini Racing, melainkan Marc Marquez mengatakan seandainya atau mungkin di masa depan Marc Marquez mungkin kemungkinan bisa memiliki tim gitu, dibilang Marc Marquez. Tapi untuk saat ini belum Marc Marquez belum sempat memfikirkan benda itu karena dia masih menjadi rider. Dia ingin fokus pada kelajuan lebih cepat di lintasan, itu yang dikatakan Marc Marquez. Jadi para media ini berfusing atau memusing-musingkan fakta yang mana supaya peminat seperti Mimin ini wow terkejut gitu ya, apalagi teman-teman ya. Jadi mereka membuat ayat yang sebegitu rupa untuk menarik peminat ya, yang mana mereka mengatakan Marc Marquez ingin membeli tim Gresini Racing, padahal dia tidak menyebut yang mana dia akan memiliki tim Gresini Racing, tidak menyebut. Dia hanya menyebutkan, Marc Marquez hanya menyebutkan mungkin di masa depan mungkin dia akan memiliki tim sendiri. Berarti di sini bisa kita katakan kalau tetangga mendengar video ini atau ulasan Mimin ini, mereka akan menganggap ikut-ikutan Ato memiliki tim sendiri. Hello, untuk sekarang ini Marc Marquez saja sudah ada beberapa anak asuh ya, dia ya, anak asuh yang mana di Avilian ya, Avilian itu termasuk asuhan dari Marc Marquez, dari sponsornya sendiri, yaitu Chad Avilian ya, kalau nggak salah Mimin ya. Itu ada anak asuhnya si Marc Marquez di situ. Wah. Ini berarti bukan betul-betul ya, bukan betul-betul Marc Marquez ingin membeli Gresini Racing. Karena seperti Mimin jelaskan tadi, kalau Marc Marquez ingin membeli tim Gresini Racing sepenuhnya, Mbak Nadia Padovan ini tidak akan memberinya. Karena kenapa? Karena untuk saat ini Gresini Racing termasuk tim satelit yang di atas tim satelit. Maksudnya kuat ya daripada RNF, daripada RMF, apalagi gas-gas ya. Gresini Racing masih unggul di hadapan daripada tim-tim lain gitu ya. Maksudnya tingkat antara tim satelit dengan tim satelit masih kuat, masih unggul tim Gresini Racing gitu. Kecuali tim tersebut sudah lemah, nggak ada itu, baru mungkin dah garuk kepala mencari sponsor ini itu ya. Tapi kalau untuk sekarang sponsor Gresini Racing Mimin rasa sangat banyak, apalagi dibawakan oleh si Alex Marquez. Karena ada yang mengatakan Alex Marquez masuk ke Gresini Racing bukan karena apa, tapi karena sponsor besarnya. Sebab itu Marc Marquez selalu mengatakan yang mana adiknya adalah juara dunia di Moto dua kali ya, dua kali kah sekali? Pokoknya gitu. Maksudnya Marc Marquez mengingatkan, bukan sebab sponsor gitu ya. Maksudnya yang Marc Marquez jelaskan untuk adiknya tersebut. Apalagi kalau Marc Marquez jadi ke Gresini Racing, memang Gresini Racing akan menjadi tim terbesar sponsor di MotoGP kalau jadi Marc Marquez masuk ke situ. Gitu. Oke teman. Oke. Oh, ini sudah panjang kali kita jelaskan satu bahan aja ya. Oke, dan ada yang mengatakan Stewart yang mengatakan Dani Pedrosa menggunakan angin ban ilegal. Jadi Stewart MotoGP memperingati Pedrosa. Jadi ini inti sarinya aja Mimin bagi tahu ya. Yang mana di sini ada Dani Pedrosa diingatkan oleh Stewart karena menggunakan tekanan ban ilegal. Namun bagi Dani Pedrosa tidak mempedulikannya itu. Kenapa? Karena dia udah nggak main lagi. Jadi nggak pening. Jadi isu ini cuma sebatas kata-kata gitu ya. Karena untuk saat ini Dani Pedrosa sedang mengikuti ajang racing apa itu, FGTA apa tuh. Dan di situ dia mengajak Rossi atau mengajak Ato untuk duel lah di GTA tersebut ya, mobil GTA apa tuh, pokoknya ada sedang berlangsung ya di ini, tapi belum main. Ini lagi WOP, mungkin hari ini mungkin. Tapi ramai yang membela si Dani Pedrosa, contohnya si Marco Bezzecchi yang mengatakan Pedrosa pastinya harus start dengan tekanan yang lebih rendah karena dia tidak berada di barisan depan. Jadi timnya pasti berasumsi bahwa dia akan berada di tengah-tengah grup, kata Bezzecchi. Tapi Anda tidak bisa memprediksi suatu balapan. Saat dia melaju dengan jelas di posisi keempat, dia mendapatkan udara segar di ban sehingga tekanannya lebih rendah.
Namun hal itu sulit diprediksi, tapi menurut saya bukan disebabkan dia begitu cepat. Pedrosa adalah pembalap yang luar biasa. Aturan ini sulit untuk dipahami dan dibela oleh si Francisco Bagnaia yang mana dia mengatakan jika situasi Pedrosa saya akan melakukan hal yang sama. Itu adalah kesempatannya dan menurut saya ini merupakan strategi yang bagus, kata si Bagnaia, teman-teman. Oke, berarti di sini rumor yang si Stewart memperingati Pedrosa karena memakai tekanan ban ilegal itu sudah sebatas sekali saja. Karena kenapa? Karena karena Pedrosa sudah tidak bermain lagi. Dia cuma menggunakan wildcard di mana tuh? Di Italia. Di San Marino kemarin, Italia. Di San Marino kemarin. Lain nggak ada. Nah, oke teman-teman, itu saja untuk informasi kita pada hari yang berbahagia ini. Untuk race MotoGP ya, jangan ditanya lagi ya, nontonnya di nontongoogle.com. Nontongoogle.com di Google. Tulis saja nonton gp.lol ya di Google ya. Oke. Untuk minggu ini tanggal 22 hingga 24. Ya, sudah menjelaskan di awal-awal video tadi, yang mana di hari Jumatnya adalah FP1, FP2 MotoGP India, hari Sabtunya adalah FP3, Q1, Q2 dan sprint race, dan hari Minggunya adalah WUP atau warm up dan race MotoGP India ya, atau sekarang India diganti nama akan menjadi MotoGP Barat, atau namanya akan menjadi Barat, teman-teman. BHARAT ya, Barat ya. Kalau tulisannya Barat, tapi mereka menambahkan H ya, BHARAT ya, Barat ya. Jadi disebut juga MotoGP Barat. Dan sekarang MotoGP India ini diganti nama dengan India Oil Grand Prix of India 2023 ya, karena sponsor Grand Prix ini disponsori oleh Indian Oil, minyak terbesar di India ya, mensponsori ini. Jadi namanya akan menjadi India Oil Grand Prix of India gitu ya, teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.